Halo, saya Kalisa Aureli. Di presentasi kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tentang proses pengambilan keputusan. Keputusan, kita semua membuatnya dan semua harus hidup dengan konsekuensinya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang terpengaruh olehnya. Manajer harus mengumpulkan dan menggunakan informasi secara efektif untuk memecahkan masalah dan mengeksplorasi peluang. Dalam proses pengambilan keputusan dan memahami isu-isu terkini akan berpotensi meningkatkan kualitas dan hasil keputusan. Keberhasilan karir dan pribadi membutuhkan 3 kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, ada kompetensi informasi, yaitu kemampuan memahami teknologi baru dengan menggunakannya untuk keuntungan terbaik. Yang kedua, ada kompetensi teknologi, kemampuan menemukan, mengumpulkan, dan mengatur informasi untuk digunakan dalam keputusan. Yang ketiga, ada kompetensi analitis. Kemampuan ini untuk mengevaluasi dan menganalisis informasi untuk membuat keputusan aktual, serta memecahkan masalah nyata. Mengumpulkan data dan informasi sudah menjadi tugas wajib untuk manajer. Walaupun mereka mempunyai banyak akses untuk data, tetapi manajer tidak selalu mengumpulkan dan menggunakan data untuk membuat informasi berguna yang memenuhi pengujian kriteria ini. Harus tepat waktu, kualitasnya tinggi, lengkap, relevan, dan dapat dimengerti. Nah, di gambar ini, informasi eksternal dan internal menjadi alur penting untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam organisasi. Penambangan data dan analisis. Kita perlu menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk para pengambil keputusan. Sekarang ada banyak sekali daya komputasi yang tersedia, sehingga semakin sering berbicara tentang data besar. Data besar ada dalam jumlah yang sangat besar dan sulit untuk diproses tanpa teknik komputasi matematika yang canggih. Tantangan dalam penambangan data yaitu kekuatan dalam menganalisis. Adanya ini untuk melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data secara sistematis untuk membuat keputusan yang tepat. Intelijen bisnis dan dashboard eksekutif. Intelijen bisnis memanfaatkan sistem informasi untuk mengekstrak dan melaporkan data dengan cara terorganisir yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Dengan contoh, tim restoran A membeli makanan di restoran B untuk membandingkan kualitasnya. Adanya data pembelian ini agar menjaga restoran A tetap unggul dalam persaingan. Nah, dashboard eksekutiflah yang menampilkan grafik, diagram, dan kartu skor dari indikator kinerja utama dan informasi secara waktu nyata. Pemecahan masalah dan keputusan manajerial. Seperti yang tadi kita bahas, kompetensi informasi, teknologi, dan analitik masuk ke dalam fungsi manajemen. Di situasi tersebut, manajer menampilkan keahlian untuk memecahkan masalah. Di sini keputusan diperlukan sekali karena keputusanlah yang menunjukkan kinerja itu akan menjadi peluang atau ancaman. Bahkan ketika disajikan dengan informasi yang baik, manajer sering berbeda dalam keterbukaan mereka terhadap pemecahan masalah. Terkadang mereka bisa tidak aktif, reaktif, atau proaktif dalam memecahkan masalah. Pemikiran sistematis dan intuitif. Manajer berpikir sistematis dan intuitif ketika berusaha memecahkan masalah dan membuat keputusan. Tipikal manajer yang berpikir sistematis akan membuat rencana sebelum mengambil tindakan dan akan berhati-hati mencari informasi untuk memecahkan masalah secara bertahap. Sedangkan secara berpikir intuitif, manajer akan menangani banyak aspek masalah sekaligus. Melompat dari satu masalah ke masalah lainnya, mereka menggunakan firasat berdasarkan pengalaman atau ide spontan. Pemikiran ini cenderung bekerja paling baik dalam situasi di mana fakta terbatas dan hanya ada sedikit keputusan presiden. Manajer seringkali berurusan dengan portofolio masalah yang mencakup banyak dan saling terkait masalah. Hal ini membutuhkan pemikiran multidimensi untuk mengatasi masalah sekaligus dalam waktu yang panjang dan singkat. Keahlian ini juga bisa disebut sebagai peluang strategis, karena berfokus pada tujuan jangka panjang namun tetap fleksibel dalam menghadapi masalah jangka pendek. Gaya kognitif. Orang yang berpikir secara kognitif cenderung mendekati masalah dan membuat keputusan dengan cara yang berbeda. Berikut 4 gaya cara berpikir kognitif yang dapat dilihat untuk diri sendiri maupun orang lain. Pemikir sensasi, lebih menekankan hal impersonal daripada personal, serta mengambil tindakan yang realistis dalam memecahkan masalah. Pemikir intuitif, nyaman dengan situasi abstrak dan tidak terstruktur. Perasa intuitif, lebih menyukai isu-isu dan global. Perasa sensasi, cenderung menekankan pada analisis dan hubungan antar manusia. Nah, berikutnya ada jenis-jenis permasalahannya. Ada masalah yang terstruktur dan tidak terstruktur, lalu keputusan yang terprogram dan tidak terprogram. Masalah krisis melibatkan masalah tak terduga yang dapat menyebabkan bencana jika tidak diselesaikan dengan cepat dan tepat. Ada 6 aturan untuk manajemen krisis, yaitu cari tahu apa yang sedang terjadi, ingatlah bahwa kecepatan itu penting, ingat bahwa hitungan lambat juga,
menghormati bahaya yang tidak dikenal, menghargai sikap skeptis, dan bersiap untuk melawan api dengan api. Berikutnya ada gambar 3 lingkungan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang pertama ada lingkungan tertentu. Ini untuk memberikan informasi lengkap tentang alternatif tindakan yang mungkin dilakukan dan konsekuensinya. Risiko kegagalannya rendah dan keputusannya lebih terprogram. Yang kedua, lingkungan risiko. Ia tidak memiliki informasi yang lengkap, tetapi menawarkan probabilitas dari hasil yang mungkin terjadi untuk alternatif tindakan yang mungkin dilakukan. Risiko kegagalan dan keputusannya seimbang. Yang ketiga, lingkungan yang tidak pasti, memiliki banyak hal sehingga sulit untuk menetapkan probabilitas terhadap kemungkinan hasil dari berbagai alternatif. Risiko kegagalan tinggi dan keputusannya tidak terprogram. Proses pengambilan keputusan dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan diakhiri dengan evaluasi. Terdapat 5 step, yaitu temukan dan definisikan masalahnya, lalu menghasilkan evaluasi solusi alternatif, dan ketiga, memilih tindakan yang kita inginkan. Yang keempat, menerapkan keputusan tersebut. Yang kelima, itu mengevaluasi hasilnya. Yang pertama, itu identifikasi dan definisikan sebuah masalahnya. Kita perlu mengumpulkan informasi dan mempertimbangkan, lalu memperjelas apa yang kita tuju dan yang kita capai. Di dalam identifikasi itu kita ada 3 kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan, yaitu mendefinisikan masalah secara luas ataupun terlalu sempit. Kita terlalu berfokus pada gejala bukan penyebabnya. Dan ketiga, memilih masalah yang salah untuk ditangani pada waktu tertentu. Dan yang kedua, menghasilkan dan mengevaluasi pengambilan alternatif, mengumpulkan fakta dan banyaknya informasi, menghindari kesalahan pengambilan keputusan yang sangat umum, yaitu mengabaikan pencarian alternatif, mengevaluasi konsekuensinya terlalu cepat. Dan cara memperkuat pencarian alternatif yaitu secara aktif kita mencari konsultasi, melibatkan pihak lain, lalu menganalisis manfaat yang kita dapat, yaitu sistematif dan teliti untuk analisis beda. Yang ketiga, kita pilih tindakan yang kita inginkan. Ada 2 pendekatan di dalamnya. Ada mode perilaku dan mode klasik. Perilaku ini menggambarkan pengambilan keputusan dengan informasi terbatas dan rasionalitas terbatas. Dan kalau keputusan klasik itu menggambarkan pengambilan keputusan dengan informasi yang lengkap dan rasional. Model klasik yaitu masalah terstruktur, didefinisikan dengan jelas, informasinya lengkap, semua alternatif dan konsekuensinya kita ketahui. Tetapi mode perilaku, masalah tidak terstruktur dan tidak terdefinisi dengan jelas, dan lingkungan yang tidak menentu, begitupun informasi tidak lengkap. Yang keempat yaitu kita menerapkan sebuah keputusan tersebut, mengambil tindakan untuk memecahkan masalah di dalamnya, menghindari kesalahan dan kurangnya partisipasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil, membandingkan hasil tersebut dengan tujuan yang telah kita tetapkan dan konsekuensi positif dan negatif dari pilihan yang kita ambil. Apa masalah saat ini dalam pengambilan keputusan manajerial? Begitu kita menerima kenyataan bahwa kita cenderung membuat keputusan yang tidak sempurna, setidaknya beberapa waktu itu masuk akal untuk mencoba memahami mengapa. 2 kesalahan umum adalah menjadi bangsa kesalahan keputusan dan jebakan itu sendiri, dan tidak memanfaatkan kreativitas sepenuhnya. Kesalahan keputusan dan perangkap itu biasanya orang yang bermaksud baik sering mengandalkan strategi untuk penyederhanaan ketika membuat keputusan dengan informasi sebatas, tekanan waktu, dan bahkan energi yang diasuransikan. Ini dan strategi penyederhanaan lain memang sangat membantu, seperti Aegis atau heuristik. Hal ini memang sangat membantu untuk dalam menangani keputusan-keputusan yang pada situasi yang kompleks dan ambigu. Mereka juga menyebabkan kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan yang umum loh. Selanjutnya ada kesalahan pemilikan manajer. Kesalahan pemilikan manajer terkadang mengalami kesalahan pemilikan yang terjadi ketika suatu masalah dievaluasi dan diselesaikan dalam konteks di mana ia dirasakan, baik secara positif maupun negatif.
Misalnya, untuk data menunjukkan produk tertentu memiliki pasar 40% tapi dinamika negatif, produk tersebut dianggap penting karena kehilangan 60% dari pasar. Selanjutnya ada bias ketersediaan yang mendasarkan keputusan pada informasi terbaru atau peristiwa. Terus yang ketiga ada bias keterwakilan yang mendasarkan keputusan tentang kesamaan untuk situasi lain. Dengan contoh, memutuskan untuk menyewa beberapa untuk lowongan kerja hanya karena dia lulus dari sekolah yang sama. Baik, selanjutnya ada bias penahan dan penyesuaian. Bias penahan dan penyesuaian ini terjadi ketika keputusan didorong oleh penundaan yang tidak tepat ke sebelumnya atau titik awal. Contohnya manajer yang menetapkan tingkat gaji baru untuk seorang karyawan hanya dengan menaikkan gaji tahun sebelumnya dengan persentase kecil. Terus yang kedua ada kesalahan konfirmasi. Kesalahan konfirmasi salah satu kecenderungan kami setelah membuat keputusan adalah mencoba dan mencari cara untuk membenarkannya. Dalam kasus tindakan tidak etis, misalnya kami mencoba untuk merasionalisasi mereka setelah fakta. Yang ketiga adalah meningkatnya komitmen jebakan. Pengambilan keputusan lainnya adalah komitmen yang meningkat. Hal ini terjadi sebagai keputusan untuk meningkatkan usaha dan mungkin menerapkan lebih banyak sumber daya untuk menuntut tindakan yang tidak bekerja. Selanjutnya ada cara menghindari perangkap eskalasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tetapkan batas awal pada keterlibatan dan komitmen Anda. Yang kedua, buat keputusan sendiri. Yang ketiga, hati-hati dalam menilai mengapa dan melanjutkan tindakan. Yang keempat, ingatkan diri Anda tentang berapa biaya tindakan. Yang kelima, perhatikan kecenderungan eskalasi dalam perilaku Anda dan orang lain. Terus selanjutnya, driver kreativitas pribadi. Keahlian tugas yang mengidentifikasikan keahlian tugas, motivasi tugas, dan keterampilan kreativitas sebagai penggerak kreativitas pribadi. Tiga komponen ini mengarahkan kita ke arah yang berguna untuk pengembangan kreativitas pribadi serta terhadap tindakan manajemen yang dapat meningkatkan kreativitas dalam tim atau unit kerja. Selanjutnya yang terakhir, yang kita bisa tahu bahwa dalam penggerak kreativitas situasional ada 3 hal. Yang pertama itu keterampilan dan kreativitas tim. Yang kedua adalah dukungan manajemen. Yang ketiga itu organisasi budaya. Dan ketiga hal ini membantu kita untuk membuat kreativitas dalam suatu pekerjaan atau tim. Manajer harus tahu tentu saja staf organisasi dan tim mereka dengan anggota yang kreatif. Tetapi mereka juga harus menyadari tim ini keterampilan kreatif kemungkinan besar akan berkembang ketika didukung oleh manusia, dukungan engagement, dan budaya organisasi yang tepat. Ini berarti hal-hal seperti ini memiliki pemimpin tim dengan kesabaran untuk memungkinkan proses kreatif untuk mengerjakannya. Kita sendiri melalui situasi keputusan, ini berarti memiliki manajemen puncak yang bersedia menerima dan bahkan merayakan kegagalan dan untuk menyediakan sumber daya, waktu, teknologi, ruang yang membantu untuk proses kreatif. Ini juga berarti menjadikan kreativitas sebagai prioritas organisasi utama dan nilai inti dan budaya organisasi. Sekian dan terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat dan maaf jika ada salah penuturan kata. Terima kasih.